Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mundir. Saya mengajar di MA Al-Anwar, Ngemplak, Ranggen, Demak, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang pertama angkatan 2025. Prodi Fakultas Agama Islam di LPTK Universitas Negeri Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi Kurban dan Akikoh kelas 10. Sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, man. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa sirri ya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadi wa azizan fi uyunihim waj'alni wasihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya wasiran awal ya wasanabiyal ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila nisal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Memang kesehatan itu mahal harganya. Maka kita harus mensyukuri dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus semangat. Kita belajar itu harus semangat, disiplin. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, insya Allah hidup kita itu akan sejahtera. Sebelum saya lanjutkan materi pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Sahal Maftuh hadir. Muhammad Andi Saputra hadir. Nafisatul Khurum hadirah. Nanda Nisa Fitria, Rahmat Nur Alif, Ridho Ardiansyah, Ega Yuda Saputra, Rizka Oktavia, Rahmat Hermawansyah. Hadir semuanya ya? Alhamdulillah hadir. Sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini tentang kurban dan akikoh,
terlebih dahulu saya akan menyampaikan materi yang sudah saya terangkan pada waktu pertemuan yang lalu, yaitu tentang jual beli. Di jual beli itu ada yang namanya rukun jual beli dan syarat jual beli. Masih ingat? Masih. Rukun jual beli apa saja? Nah, rukun jual beli kemarin sudah saya terangkan, yaitu yang pertama, adanya penjual. Ini adanya penjual, orang yang mau menjual barangnya. Yang kedua, adanya pembeli, orang yang mau membeli barang dari orang lain. Dan ada juga barang yang dijual. Kalau tidak adanya barang yang dijual, itu bukan namanya jual beli. Yang keempat adalah ijab dan qabul. Ini ijab dan qabul itu rukun jual beli. Selain rukun jual beli, ada yang namanya syarat jual beli. Yang pertama, ijab dan qabul itu rukun jual beli. Selain rukun jual beli, ada yang namanya syarat jual beli. Yang pertama, syaratnya apa? Syaratnya adanya penjual dan pembeli. Penjual pembeli ini juga ada syaratnya. Yang pertama, dia adalah sehat akalnya, tidak stres, tidak mempunyai tekanan mental. Nah, yang kedua, balik atau dewasa. Dewasa itu apa? Dewasa adalah orang yang bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ini balik. Yang ketiga yaitu atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Ini dengan ikhlas kita ingin menjual barang yang kita punyai. Contohnya, kita sudah bosan dengan motor yang kita punya, kita ingin ganti, makanya kita setulus hati menjual motor kita. Ini yang kedua, syarat barang yang dijual. Syaratnya apa saja barang yang dijual? Yaitu halal, tidak barang curian. Yang haram apa? Bukan barang haram seperti babi atau anjing. Anjing boleh dijual dengan satu syarat. Anjing itu untuk kebutuhan pemerintah, untuk contohnya melacak. Nah, hewan itu sudah dilatih, makanya boleh dijual. Yang kedua, milik sendiri atau diizinkan untuk dijual. Yang keempat, dapat diserah terimakan antara penjual dan pembeli. Yang kelima, diketahui sifat dan jumlahnya, tidak samar atau horor, jelas barangnya. Kalau ingin jual motor, ini motornya. Kalau ingin jual mobil, ini mobilnya. Tidak hanya saya punya mobil, saya ingin jual, tapi mobilnya di sana, itu tidak jelas, maka tidak boleh. Yang ketiga, adanya syarat ijab dan qabul. Maksudnya syarat ijab dan qabul itu apa? Ya, jelas dan saling merelakan. Kita merelakan barang kita dibeli oleh orang lain. Terus ijabnya itu dalam satu majelis. Nah, tidak terputus waktunya.
Dan yang ketiga, tidak mengandung syarat yang merugikan salah satu pihak. Tidak merugikan syarat salah satu pihak, tidak ada yang dirugikan. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka saya akan melanjutkan tentang kurban dan akikah. Nah, apa itu kurban? Kurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing. Tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya itu, tujuan jangan pamer. Kalau pamer itu tidak bagus. Pamer itu sebagian dari riya. Maka pahala kita tidak diterima oleh Allah. Ini waktunya kapan? Waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada waktu hari raya Idul Adha dan ditambah hari tasyrik. Hari tasyrik itu ada 3 hari, 11, 12, dan 13. Dari sini sudah jelas tentang pengertian korban? Tentang pengertian korban? Kalau sudah mengetahui jelas pengertian korban, maka menuju ke akikah. Akikah itu apa? Akikah menurut bahasa itu pemotongan. Ini menurut bahasa, pemotongan. Pemotongan apa, Pak? Nah, terus dijelaskan menurut istilah. Artinya menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Hari ke-7 setelah kelahiran anak. Yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Kalau kalian nanti menikah mempunyai anak setelah lahir hari ke-7-nya, maka dianjurkan untuk memotong hewan ternak. Untuk apa, Pak? Untuk akikah. Menyembelih hewan ternak pada waktu memberi nama kepada anak tersebut dan memotong rambutnya. Kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui pengertian tentang kurban dan akikah, maka kita melanjutkan ke waktu pelaksanaan. Nah, kapan waktu pelaksanaan kurban dan akikah? Itu, Pak, yaitu kalau kurban dilaksanakan pada waktu bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Waktunya adalah sejak usai sholat Idul Adha sampai hari tasyrik. Kalau sebelum Idul Adha, sebelum sholat Idul Adha itu belum dikatakan yang namanya kurban. Maka hewan kurban disembelih itu adalah pada waktu setelah melakukan ibadah sholat Idul Adha sampai hari ketiga tasyrik 11, 12, dan 13. Paham? Kalau sudah paham, kita menuju ke pelaksanaan akikah. Kapan pelaksanaan akikah dimulai? Pelaksanaan akikah dimulai disunahkan pada hari yang ke-7 dari kelahiran anak. Bila tidak melaksanakan pada hari ke-7, ini agama syariat Islam itu memberi kemudahan. Bila tidak bisa melaksanakan pemotongan
hewan akikah pada hari ke-7 kelahiran anak, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14, yaitu 2 minggu. Kedua minggu belum bisa melaksanakan, maka diganti dengan hari yang ke-21, yaitu minggu yang ketiga. Kalau hari ke-7 belum bisa, hari ke-14 belum bisa, hari 21 belum bisa, maka syariat Islam memberi kelonggaran kepada masyarakat umat Islam bahwa pelaksanaannya boleh kapan saja waktu dia mampu. Paham? Kalau sudah mampu, maka silakan untuk menjalankan akikah. Paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru minta kalian berdiskusi secara kelompok. Saya kasih waktu 3 menit untuk membahas tentang kurban dan akikah. Setelah kalian membentuk kelompok, maka presentasikan satu persatu apa manfaat intisari dari kurban dan akikah. Paham? Silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 3-5 menit. Ya. Ini buka. Nanti penjelasannya nanti disampaikan ke forum. Hasilnya ya. Hasilnya disampaikan ke forum. Ya, dikerjakan bersama-sama, nanti hasilnya disampaikan ke forum. Setiap kelompok harus menyampaikan salah satu dari hasil yang kalian bahas ini. Sudah ada yang selesai menyimpulkan tentang materi kurban dan akikah? Kalau sudah,
Silahkan tunjuk jari yang sudah. Ya. Silahkan dari kelompok 2. Kesimpulan mengatakan nikah adalah ibadah sunnah muakkadah yang dilakukan sebagai bentuk bersyukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Pelaksanaannya diadakan pada hari 7 setelah kelahiran dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Akikah juga disertai dengan pemberian yang baik dan syukuran diri. Selain sebagai bentuk ketaatan Sudah ada yang selesai menyimpulkan tentang materi kurban dan akikah? Kalau sudah, silahkan tunjuk jari yang sudah. Ya. Silahkan dari kelompok 2. Kesimpulan mengatakan nikah adalah ibadah sunnah muakkadah yang dilakukan sebagai bentuk bersyukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Pelaksanaannya diadakan pada hari 7 setelah kelahiran dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Akikah juga disertai dengan pemberian yang baik dan syukuran diri. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, akikah memiliki nilai sosial karena baginya dibagi kepada keluarga, tangga, dan orang yang membutuhkan serta mempererat hubungan antar sesama. Terima kasih, kita kasih aplaus pada teman kalian. Untuk kelompok yang selanjutnya tentang kurban, ya silakan. Kesimpulan tentang ibadah kurban adalah ibadah sunnah muakkadah yang dilakukan oleh umat Islam pada hari raya dan hari Idul 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dengan menyembelih hewan ternak seperti kambing, sapi, atau unta, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah serta meneladani ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban juga memiliki nilai sosial karena dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, keluarga, dan tetangga, sehingga mempererat hubungan antar sesama dan meningkatkan kepedulian sosial. Ya, terima kasih, kita aplaus untuk kelompok selanjutnya. Ya, setelah presentasi kalian, maka dari saya akan menyimpulkan tentang keutamaan kurban dan akikah. Kesimpulannya, setelah beberapa materi tentang kurban dan akikah saya sampaikan, maka kesimpulannya adalah sesama-sama menyembelih hewan ternak, hanya waktunya yang berbeda. Kalau penyembelihan hewan ternak pada waktu Idul Adha itu namanya hewan kurban.
kurban. Waktunya penyembelihannya di waktu Idul Adha dan hari tasyrik 11, 12, 13. Dagingnya dibagikan secara berupa daging mentah ini kepada fakir dan miskin. Kalau akikah itu penyembelihan hewan ternak dilaksanakan pada waktu hari ke-7 setelah kelahiran anak, sekaligus memberi nama, sekaligus memotong rambut, dan dagingnya itu dibagikan secara matang, tidak boleh mentah. Paham? Jadi kita ini dianjurkan untuk selalu bersedekah. Tujuannya apa? Biar tali silaturahmi kita kepada masyarakat, kepada keluarga terjalin dengan bagus. Tali silaturahmi, solidaritas, kekeluargaan tidak terputus. Makanya kita sering-sering bersedekah untuk diri kita sendiri supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup dengan baca hamdalah 1 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.